Yang pertama adalah urgensihan. Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikena sanksi jika melanggarnya. Dengan adanya hukum, tingkat kejahatan berkurang. Pemegang kekuasaan tidak dapat berlaku sewenang-wenangnya karena telah dibatasi oleh hukum. Selain itu, hukum membantu untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka dari itu, negara harus memiliki sistem hukum yang tepat. Ketika hukum ditegakkan, maka perkara akan diselesaikan. Dalam penyelesaiannya, perlu proses pengadilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakikatnya, tujuan hukum yaitu universal dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum juga memiliki beberapa tujuan. Dengan adanya hukum, kemakmuran masyarakat akan terjamin, pergaulan masyarakat akan lebih tertata dan menjadi pembentuk atau pedoman dalam menghadapi keputusan negara. Hukum juga digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan sebagai penegak pembangunan. Semua hukum yang berlaku di negara maupun manapun pasti memiliki unsur tersendiri. Semua hukum yang berlaku di negara manapun pasti memiliki unsur tersendiri. Dengan begitu, hukum yang berlaku dapat diakui oleh warga negara tersebut. Hukum memiliki banyak cabang, antara lain hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum tata negara. Hukum tata negara juga merupakan sebuah hukum yang wajib kita ketahui tentang apa-apa saja yang harus dibahas dalam hukum tata negara ini. Baiklah, yang kedua, pengertian fungsi ruang lingkup dan sumber hukum administrasi negara. Pengertian dan istilah hukum administrasi negara, sejarah dari ilmu hukum administrasi negara dari negara Belanda yang disebut administrasieprech atau bestuurrecht yang berarti lingkungan kekuasaan atau administrasi di luar dari legislatif dan yudisial. Di Prancis disebut droit administratif, di Inggris disebut administrative law. Di Jerman disebut Verwaltungsrecht. Di Indonesia banyak istilah untuk mata kuliah ini. Salah satunya adalah Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertama yang memakai istilah hukum tata usaha Indonesia. Ketiga, menggunakan istilah hukum administrasi negara Indonesia. Yang selanjutnya, fungsi hukum administrasi negara. Setiap ilmu pengetahuan hukum tentu mempunyai kedudukan serta fungsi dalam tatanan sistem hukum Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut tentu berkait dengan lapangan atau bidang yang menjadi bahasan utama dari ilmu pengetahuan tersebut. Menurut P.D. Hans, hukum administrasi negara mempunyai 3 fungsi utama seperti fungsi normatif, meliputi organisasi atau pemerintah, dan instrumen pemerintah. Yang kedua yakni fungsi instrumental. Fungsi instrumental meliputi aktif dan pasif. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan, sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk kebijaksanaan. Fungsi instrumental ini diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintah sehingga mengandung asas efisiensi atau daya guna dan asas efektivitas atau hasil guna. Yang ketiga, fungsi jaminan yang meliputi 3 jenis jaminan, yaitu A. Jaminan pemerintahan yang menyangkut aspek deolmeti sebagai mekanisme pengawasan. B. Perlindungan hukum. C. Ganti rugi. Fungsi normatif lebih menunjukkan bahwa hukum administrasi pemerintahan ataupun instrumen hukum yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan. Sementara itu, fungsi hukum administrasi negara juga memiliki fungsi instrumental. Hal ini menitik beratkan pada fungsi yang mengatur kewenangan dari lembaga pemerintah, baik yang bersifat instrumental aktif maupun yang bersifat instrumental pasif. Instrumental aktif itu mengenai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut, sedangkan instrumental pasif mengatur sisi pemberian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan gabungan substansi yang dibahas dalam ilmu tersebut menjadi semacam rangkaian fungsi yang hendak dikembangkan dalam ilmu tersebut. Dalam hukum administrasi negara,
substansi yang menjadi bahasan utama sebagai ilmu pengetahuan menurut CGN Verstanden. Ruang lingkup hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut. Pertama, peraturan mengenai penegakan ketertiban, keamanan, kesehatan, serta kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Yang kedua, peraturan yang ditunjukkan oleh memberikan jaminan sosial bagi rakyat. Yang ketiga, peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan swasta dalam rangka pelayanan umum. Yang kelima, peraturan-peraturan yang berkaitan tentang pemungutan pajak. Dan yang keenam, peraturan-peraturan berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. Ketujuh, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi. Yang kedelapan, peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah. Yang kesembilan, yang terakhir, peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan. Sedangkan Prajudi Atmosturijo mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara adalah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum pada administrasi negara. Dan administrasi negara. Hukum tentang aktivitas dan administrasi yang bersifat yuridis. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi dua, yaitu hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya adalah sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum yang ditentukan aturan hukum itu sendiri. Sumber hukum yang dikenal ada dua macam. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu dan menentukan isi hukum yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu A. Sejarah, B. Faktor sosiologis, C. Faktor filosofis. Sumber hukum formil yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk dengan diberikan suatu bentuk melalui suatu proses tertentu. Maka kaidah ini akan berlaku umum, mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. Sumber hukum formil, hukum administrasi adalah A. Undang-undang, B. Kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, C. Jurisprudensi, D. Doktrin atau pendapat para ahli. Dan yang ketiga adalah hubungan HAN dengan tata hukum Indonesia. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Romain berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu atau hulpret bagi hukum administrasi negara. Karena penempatan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana. Yang selanjutnya, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Menurut Paulus Colten, sebagaimana dikutip oleh Victory Situmorang, bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus, hukum tentang organisasi negara, dan hukum perdata, sebagaimana hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas. Salah satunya adalah negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Dan yang terakhir, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Dilihat dari segi sejarah, bahwa sebelum abad ke-19, hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan baru setelah abad ke-19 hukum administrasi negara berdiri sendiri. Hukum tata negara mempelajari satu, jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara. Dua, siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu. Tiga, cara bagaimana ditempati oleh pejabat. Empat, fungsi jabatan-jabatan itu. Lima, kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu. Enam, hukum antara jabatan-jabatan.
7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Sedang, hukum administrasi negara mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.